Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Langkung tipayun hayu orang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Ku nikmat mantena urang tiasa ngumpul-ngumpulung di ieu patepatan. Mugia dipaparinan kaberkahan. Alhamdulillah urang tiasa patepung lawuh deui paamprok jonghok paantel tuhur di ieu patepatan di ieu acara kajian bulanan rutinan Subhanul Firdaus. Sata acana simkuring bade macakeun rentetan acara anu kahiji pembukaan anu alhamdulillah parantos ku simkuring dibuka. Anu kadua pembacaan kalam ilahi, anu katilu acara pokok atau penyampaian materi, anu kaopat tanya jawab, anu kalima tutup. Orang lajeng wae ka acara anu kadua nyaeta pembacaan kalam ilahi anu bade diaoskeun ku Adri. Ku kituna waktos sareng tempat di haturanan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما تعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل كتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا Jazakumullahu khairan kasiron kepada Adri anu parantos macakeun ayat suci Al-Qur'ana. Mugia langkung barokah ka Adri umumna kangge urang anu ngadangukeunana. Urang lajeng wae ka acara anu katilu nyaeta
acara pokok penyampaian materi ti Al-Ustad kukituna siap hayu orang siapkeun paninggal urang pangdangu urang sareng urang siapkeun hate urang pikeun nampi ilmu ti Al-Ustad kukituna kalayan hormat waktu sareng tempat di haturanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali pada kajian rutin Subhanul Firdaus, masih membahas tentang buku Etika Hidup Seorang Muslim karya Al-Ustad Kiai Haji Aceng Zakaria, di mana kita sedang membahas tentang adab dalam makan. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bahwa makan itu adalah karunia dari Allah. Kemudian yang kedua, bahwa Allah menganugerahkan makanan kepada manusia agar manusia bersyukur. Kemudian yang ketiga, yang diharamkan oleh Allah itu makanan hanya ada 4. 1 bangkai, 2 darah, 3 daging babi, yang keempat sesuatu atau seekor hewan yang disembelih bukan karena Allah. Kita lanjut di halaman kedua. Sudah punya bukunya? Atau masih fotokopi? Ada informasi dari Ketua Subhanul Firdaus, katanya sudah ada sekitar 1 juta infak untuk beli buku. Tapi kemudian coba dicek harga. Jangan-jangan misalnya harganya 60.000 mungkin. 60 kali atau 1 juta bagi 60 berapa? Jangan sampai nanti kekurangan gitu. Silahkan berusaha kembali agar kemudian terpenuhi seluruh peserta. Di halaman kedua, Al-Ustad Aceng Zakaria menulis, makanlah yang halal dan yang thayyib atau baik. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa kulu, dan makanlah. Perintah makan dalam Al-Quran bukan sekedar perintah makan, tapi ada sisi agama yang akan dijelaskan pada kalimat selanjutnya. Maka dalam ayat ini dikatakan wa kulu mimma razaqakumullah, dan makanlah dari apa yang telah dirizkikan oleh Allah kepada kalian. Yang bagaimana yang harus dimakan? Halalan thayyiban, yang halal dan thayyib. Apa thayyib itu? Baik. Bukan hanya halal tapi harus baik. Misalnya cabai rawit, apakah itu halal? Halal. Tapi kemudian belum tentu thayyib bagi orang yang sedang sakit perut. Es halal tidak? Halal. Tapi bisa menjadi tidak thayyib kalau makannya tengah malam di tengah lapangan sepak bola, sedang hujan besar dan tidak memakai baju sehelai pun. Akan bagaimana? Sakit ya. Jadi bukan hanya halal tapi juga harus baik. Setelah kita merasa menerima rezeki dari Allah, wattaqullah, kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Alladzi antum bihi mu'minun, yang kalian beriman kepadanya. Jadi siapa yang diperintah takwa oleh Allah? Orang yang diperintah takwa oleh Allah adalah yang merasa menerima nikmat dari Allah. Boleh kita tidak ibadah, boleh kita tidak takwa sama Allah, boleh kalau tidak menerima nikmat dari Allah.
Tapi siapa orangnya yang tidak menerima nikmat dari Allah? Tidak ada. Selanjutnya Al-Ustadz menulis, janganlah makan dari usaha yang batil. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu, janganlah kalian memakan, amwalakum, harta-harta kalian, bainakum bil batil, di antara kalian dengan cara yang batil. Dalam usul fikih ada sah, ada batil. Sah adalah ketika sesuatu itu memenuhi rukun dan syarat. Ma yajtami'u fihi ar-ruknu wasyartu disebut sah. Ketika harta orang lain kembali atau berpindah kepada kita harus memiliki rukun syarat yang terpenuhi. Kalau rukun syarat tidak terpenuhi maka disebut batil. Ma la yajtami'u fihi ar-ruknu wasyartu. Batil adalah ketika tidak terhimpun dalam sesuatu itu rukun dan syarat. Ringkasnya begini, saat uang orang lain pindah ke kita, saat makanan orang lain pindah ke kita, harus jelas ini kita beli, pinjam, dikasih atau apa. Maka jika tidak dibenarkan oleh ajaran, berarti hukumnya batil. Makanan yang dimakannya haram. Contoh misalnya Hamzah datang ke kantin, nyanak roti 5, gote 10, kerupuk 12, ngaleos weh. Saur si ibu kantin teh, Hamzah, nah teu mayar, abi mah da menak tuangeun di kantin. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh, karena tidak jelas akadnya, padahal makanan itu disediakan. Ini mau beli atau pinjam atau dikasih. Maka kata Allah, janganlah makan makanan di antara kalian dengan cara yang batil. Batil itu yang dilarang oleh agama, tidak memenuhi rukun dan syarat. Kemudian Al-Ustadz menulis, janganlah berani mengharamkan makanan yang dihalalkan oleh Allah. Yang halal jangan diharamkan, yang haram jangan dihalalkan. Surat Al-Maidah ayat 87. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuharrimu thayyibat, janganlah kalian mengharamkan yang baik-baik. Ma ahallallah, apa-apa yang telah Allah halalkan, lakum bagi kalian, wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, karena sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 32, qul, katakanlah Muhammad, man harrama zinatallah, siapa saja yang mengharamkan perhiasan Allah, allati akhraja li ibadi, yang Allah turunkan untuk hambanya, wat thayyibat, dan hal-hal yang baik, minar rizki, dari rizki yang telah Allah turunkan. Qul, katakanlah, hiya lilladzina amanu fil hayati dunya, semua itu untuk orang beriman dalam menjalani kehidupan dunia. Ada buah-buahan berbagai jenis, ada sayuran berbagai macam, ada makanan ringan, ada makanan berat. Untuk siapa itu semua? Allah menjelaskan dalam surat Al-A'raf, itu untuk orang yang beriman, untuk orang yang soleh. Artinya orang yang tidak beriman, orang yang tidak soleh, ketika hidup di dunia tapi tidak beriman kepada Allah, tidak soleh, ia tidak berhak sesungguhnya hidup di bumi Allah. Perempuan, apa yang diwajibkan oleh Allah kepada perempuan? Menutup aurat.
menjaga kehormatan. Diam di bumi Allah, menginjak tanah Allah. Diam di bawah langit Allah, tidak mau berkerudung, tidak mau berhijab, tidak mau menutup aurat, tidak mau menjaga kehormatan. Pantaskah dia hidup di atas bumi Allah? Tidak pantas. Karena kata Allah, hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya, bahwa apa yang Allah siapkan dari rezeki itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Kemudian kata Allah, khalisatan yaumal qiyamah, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Maksudnya kalau di dunia orang mukmin juga menerima, orang kafir menerima. Tapi kalau di akhirat yang mendapatkan kebaikan hanya orang yang beriman saja. Kadzalika nufassilul ayat, demikianlah kami Allah menjelaskan ayat-ayat liqaumi ya'lamun, supaya kalian menjadi kaum yang mengetahui. Nah, itu ayat-ayat tentang makan atau makanan. Jangan mengharamkan yang halal, jangan menghalalkan yang haram. Kemudian makanlah makanan yang halal dan thayyib. Apa thayyib itu? Baik secara kesehatan, bukan hanya halal. Selanjutnya hadis-hadis tentang etika makan. Ada di situ? Nah, kalau tidak ada harus semakin semangat ya. Bulan depan harus punya buku ini. Nanti bisa ngobrol sama ketua Suban. Mulailah makan dengan membaca basmalah, itu yang pertama. An Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai kepadanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza akala ahadukum, kalau makan salah seorang di antara kalian, falyadhkurismallahi ta'ala, maka ucapkanlah asma Allah. Itu di pinggir Farel siapa? Siapa namanya? Alfi. Nah, Alfi misalnya mau makan bayawak, maka kata Rasul ucapkanlah bismillah. Kapan mengucapkan bismillah? Sebelum makan. Kalau buka permen, makan minum. Makan. Bismillah dulu atau tidak? Bismillah. Kalau ngarokok, makan minum. Makan minum. Minum apa? Surbud dukhon. Bahwa merokok itu termasuk meminum asap. Makanya merokok membatalkan saum. Kenapa? Karena orang yang merokok pada paru-parunya itu ada yang mengendap, namanya nikotin. Makanya termasuk kepada minum apa? Minum asap. Ustaz, saya kalau pulang dari Firdaus suka mengisap asap, batal tidak? Misalnya knalpot diisap, hitut babaturan diisap. Itu tidak termasuk ya, karena bukan sedang minum, berbeda dengan merokok. Oh, berarti pamik itu tenanaon atuh lamun si mama keur ngadamel sayur isep we terus haseupna, boleh tidak? Teu meunang kurang pada melan gitu teh. Kan uap ya, takutnya nanti ada uap yang menggumpal terlalu besar, lalu masuk ke hidung, turun ke tenggorokan, kemudian merasakan kekenyangan. Tidak boleh ya. Bahkan kata Nabi, fa'in nasya, jika kalian nasya poho. Nasya itu bahasa Arab ya. Nasya poho. Jadi nasya itu lupa. Jika kalian lupa an
yadhkurasmallahi ta'ala, mengucapkan asma Allah. Fi awalihi, pada awal makan. Fal yakul, maka ucapkanlah bismillah awalahu wa akhirahu. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Apa? Bismillahi, silahkan. Awalahu wa akhirahu. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Coba Azga ulang. Bismillah lain bis kota. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Awalahu wa akhirahu. Tong ningali we ka tukang saha sih? Aya likers, aya subscribers. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Inzaghi coba. Yang keras. Ini di hadisnya awalahu ya, awalahu wa akhirahu. Ada lagi lafadznya bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Ini kalau lupa tidak baca bismillah di awal. Apa artinya bismillahi dengan menyebut asma Allah? Awalahu, permulaan makan ya. Wa akhirahu, dan akhir dari makan itu. Kenapa kalau makan harus bismillah dulu? Kenapa? Di sini Ustadz menulis setan senang dengan orang yang masuk rumah tanpa salam, makan tanpa membaca bismillah. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Apa kata Nabi? Idza dakhala ar-rajulu baitahu, apabila seseorang masuk ke rumahnya, mau ada orang, mau tidak ada orang, mau berpenghuni, mau tidak berpenghuni, pada karollaha inda dukhulihi, maka ucapkanlah asma Allah ketika masuknya, wa inda ta'amihi, dan ketika makan di rumah itu. Jadi mengucapkan asma Allah masuk rumah dengan mengucapkan apa? Assalamu alaikum. Keselamatan dari Allah atas kalian. Kemudian ketika makan mengucapkan bismillah. Qala asyaiton, setan berkata. Misalnya Teh Zeni masuk ke istana yang terbuat dari coklat. Ketika masuk, assalamualaikum, padahal tidak ada siapa-siapa. Lalu rumahnya dimakan dan mengucapkan sebelumnya bismillah. Qala syaiton, maka setan di samping Teh Zeni berkata, bukan yang ada di pinggir Teh Zeni setannya, bukan. Contoh ini. Qala syaiton, setan berkata, la mabita lakum, aduh celaka, kalian setan-setan tidak punya tempat tidur. Wala asya'a, dan kalian tidak punya makan malam. Kalau masuk rumah salam dulu, sebelum makan bismillah dulu. Setan yang mau masuk kecewa. Aduh cilaka Bambang, kita tidak punya tempat tidur malam ini dan tidak punya makan. Berarti sebaliknya, kalau ketika masuk rumah tidak mengucapkan salam, ketika makan tidak
millah. Apa kata setan? Aye, kita punya tempat tidur dan akan punya makan malam. Berarti tidurnya dengan setan, makannya dengan setan, yang makan juga setan. Karena teman setan adalah setan, ya. Wa idza dakhala, dan apabila masuk ke rumah, falam yadkurillah, tidak mengucapkan asma Allah, ingda dukhuli, ketika masuknya, qala syaiton, setan berkata ketika masuk rumah tidak mengucapkan asma Allah. Apa kata setan? Adraktumul mabita, kalian dapat tempat tidur. Wa idza lam yadhkurillah inda ta'ami, dan ketika tidak mengucapkan asma Allah ketika makannya, qala syaiton, setan berkata, adraktumul mabita wal asya'a, kalian dapat tempat tidur dan makan malam. Contoh Adri, dia punya istana terbuat dari koaci. Sebelum masuk mengucapkan salam, sebelum makan mengucapkan bismillah. Ada saacan makan, assalamualaikum. Salahnya kita cek sangu teh kumaha? Waalaikumsalam. Bade tambih deui moal. Maka setan kecewa. Tapi sebaliknya ketika tidak mengucapkan salam, tidak mengucapkan bismillah, maka setan bahagia. Kita dapat makan, kita dapat tempat tinggal. Itu hadis riwayat Muslim. Kemudian Ustadz Aceng menulis tentang doa di mana hidangan makanan telah tersedia. An Abi Umamah, dari Abu Umamah, anna Nabiya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena keadaan beliau, idza rafa'a maidatahu, apabila makanan sudah dihidangkan, qala, Nabi berkata. Ini jarang kita amalkan ya. Doa kalau hidangan sudah siap. Kita coba hafalkan ya. Saya sekali, kalian sekali. Siap? Konsentrasi. Fokus. Alhamdulillahi kasiron tayyiban mubarakan fi ghairu makfiin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu Rabbuna. Artinya kurang lebih, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kasiron, yang banyak. Thayyiban, yang baik. Mubarakan, yang penuh dengan berkah. Fihi, pada makanan ini. Ghairu makfiyin. Oh, salah. Fihi, padanya, pada Allah. Ghairu makfiyin, yang mana Allah itu tidak membutuhkan pemberian. Wala muwadda'in, tidak membutuhkan titipan. Wala mustagnan anhu, serta tidak memerlukan sedikit pun orang lain. Rabbuna, Tuhan kami, Tuhan kita semua. Apa? Sekali deui. Alhamdulillah katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu Rabbuna.
RG ada yang apa, Cung? Nabahan nabil? Nabihin nabahan. Apa? UG ada yang apa? Cung? Ada door prize dari panitia katanya. Nah, karena tidak ada jadi door prize-nya tidak jadi. Nanti dihafalkan ya. Doa ketika makanan sudah siap. Keterangan kata Al-Ustaz, maksud doa tersebut ialah memuji kepada Allah dengan pujian-pujian yang baik dan penuh berkah atas anugerah yang telah Dia berikan kepada kita berupa makanan, minuman, dan yang lainnya. Semua itu Allah berikan kepada kita dengan tidak pernah kita menitipkan dulu sesuatu atau memberikan sesuatu kepadanya. Lain halnya dengan manusia, dia memberikan sesuatu karena mengharapkan imbalan dari yang diberinya. Seperti halnya aturan bank, baru memberikan bunga jika seseorang terlebih dahulu menitipkan uang kepadanya. Kalau manusia memberi itu karena ingin diberi atau sudah diberi. Tapi Allah memberi bukan ingin diberi lagi. Allah memberikan segalanya kepada manusia, yang hanya dipinta oleh Allah itu satu, apa? Apa yang dipinta oleh Allah dari kita? Ibadah. Kalau diukur ya, sholat yang kita laksanakan atau ibadah yang lainnya, kalau diukur itu menjadi satu bentuk terima kasih kepada Allah, layak atau tidak layak? Layak atau tidak layak? Lamun sholat urang dipake jang mayar kahadean nu ditarima ti Allah, pantes teu? Jauh. Mana sholat teh sakedeung, sakapeung, milaweung gitu. Sedangkan ayeuna kanikmatan ti Allah begitu besar. Kita bisa menghirup udara dengan gratis. Bayangkan kalau kita setiap menghirup harus bayar. Sakaringan ngarenghap mayar. Karunya tukang mengbal. Belum lagi nikmat bisa melihat, bisa membedakan warna. Ini putih, ini kuning, ini hijau, ini merah. Ieu coklat, ieu teh kotok. Katingali jelas. Kita punya nikmat merasakan penciuman ketika ibunda tercinta di rumah masak, kita bisa membedakan, oh iya mah jengkol, oh iya mah sambal, oh iya mah asin, oh iya mah liwatna can asak, oh iya mah bau ti ucing. Bisa dibedakan. Hidung, di mana Allah menyimpan indera penciumannya. Bisa tadi dikeluarkan heula pisahkan, oh iya indera penciuman teh bisa. Mata bisa melihat, si bisa melihatnya teh disimpan di mana? Telinga bisa mendengar, apakah bisa dipisahkan? Ini telinga, ini bisa mendengar, tuh dihijikeun gitu. Tuh dipisahkan deui. Bisa tidak? Kita hidup dengan ruh yang diberikan oleh Allah. Bisa tidak dipisahkan dulu? Sok ruh keluar heula, asup kana botol. Oke, asup deui kana awak. Atau begini saja, kalian cubit tangan kalian, sing tarik, nyeri, tah belah mana nyeri teh? Nah nalika di ciwit juga aya aksara sakit. Ciwit deui sakit sekali, ciwit deui aw, maruragan gitu. Itulah Allah yang telah memberikan kita nikmat. Naon sok nikmat di ciwit? Kalau kalian patah tangan ya atau kaki, yang ngurut, yang mengobati mau ngetes ini kaki atau tangannya sudah baik atau betul. Yang pertama dilakukan apa? Dicubit. Nalika diciwit, oh berarti masih kene nyambung.
Lamun diciwit teh cicing we nya potong eta mah. Naon cirina diciwit henteu aw. Ngan ulah teh babaturan keur cicing ciwit. Nah jeung nyiwit bisi potong. Manya bisi potong. Itulah Allah ya memberikan kepada kita berbagai nikmat. Kemudian doa setelah makan. Ini pasti sudah pada hafal ya. An Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, keadaan beliau, idza farogo min ta'amihi, apabila beres dari makannya, qala, Nabi berdoa, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Apa artinya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi, dialah yang at'amana, memberikan kita makan. Jadi memberikan kita makan itu si bapak, si mama, atau Allah? Allah. Karena ada orang yang makanan banyak di depannya tapi tidak boleh dimakan. Najmi misalnya. Di payunan Najmi teh aya bakakak dinosaurus. Aya oseng gajah. Aya sate jerapah. Aya gulai harimau. Tapi Najmina kolesterol. Kata dokter tidak boleh makan daging. Bisa dimakan? Tidak. Ku Allah teu diizina naon boga penyakit kolesterol. Matak nikmat antum mah pan antum mah cak-cak we dituang teu naon nya. Gitu. Nah, jadi Allah yang memberikan kita nikmat makan. Wasaqona, apa wasaqona? Dan telah memberikan kita minum. Wa ja'alana minal muslimin, dan telah menjadikan kita di antara orang-orang muslim. Apal doa sesudah makan? Coba sekali ewang. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Apa? Moal naros anu apal, cung anu can apal. Urang sina uih deui ka diniyah diajar jeung Teh Alia. Anu can apal. Gung apa Gung? Kemudian hadis nomor 5 an Anasin, dari Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man akala ta'amahu, barang siapa yang telah memakan makanannya, summa qala, kemudian dia berdoa. Ini ada doa yang lain sesudah makan. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amani hadat ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min danbi wa ma ta'akhkhar. Ini doa lain setelah makan. Coba diucapkan, saya sekali kalian sekali. Alhamdulillahilladzi at'amani hadat ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Apa? Tah imam mau nanya anu henteu, nanyana anu apal. Oge ada yang apa? Ini doa lain sesudah makan. Makanya makan itu sesuatu yang sangat nikmat ya. Bisa makan itu nikmat. Sampai-sampai ada seorang dokter mengatakan makan itu harus khusyuk seperti khusyuk di dalam sholat.
Suban misalnya makan badak, daging badak di sate, harus khusyuk ya. Kalau di asrama kan sok dipincukan, rencangna misah. Nah, buka heula pincukna, buka rencangna sing khusyuk, duduknya yang nyaman. Karena apa? Karena itu adalah bagian dari nikmat dari Allah. Ketika dinikmati akan menjadi sebuah tenaga untuk apa? Untuk beribadah. Makanlah dengan tangan kanan. An Ibni Umar, dari Ibnu Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum, apabila salah seorang dari kalian makan, falyakul biyamini, maka makanlah dengan tangan kanannya. Wa idza syariba, dan jika minum, falyashrab biyamini, minumlah dengan tangan kanannya. Fa inna syaiton, karena sesungguhnya setan, yakulu bisimali, makan dengan tangan kiri, wa yashrabu bisimali, dan minum dengan tangan kiri." Contoh teh elpa nuang kurupuk jeung bonteng. Kurupuk di tangan kanan, bonteng di tangan kiri. Kumaha carana? Sangkan teu dibarengan ku setan. Hijikeun misalna bonteng jeung kurupuk calawak sing badag gitu. Wah. Atau kumaha? Sakali-sakali. Kurupuk heula bonteng heula. Naha bonteng heula. Tangan kanan bonteng, tangan kiri kurupuk. Kurupuk heula bonteng heula. Elpa kurupuk heula bonteng heula. Kurupuk heula cenah. Berarti kumaha? Alihkeun heula kurupukna ka kanan, bontengna ka kiri. Dah hayang kurupuk heula elpa. Kurupuk heula cenah. Bontengna mana dituang mah bade alihkeun bontengeun. Jadi jangan begini, bonteng kurupuk, elpa setan, setan elpa, elpa setan, setan elpa. Jangan seperti itu. Maka keduanya dengan tangan kanan. Atau makan apa lagi? Bala-bala jeung gehu agung, luar biasa. Bala-bala ieu gehu. Agung setan, setan agung, agung setan. Tapi kuduna kumaha? Sakali ewang. Nah, kemudian hadis nomor 7, An Umar ibni Abi Salamah, dari Umar bin Abu Salamah, qala, ia berkata, kuntu fi hujri Rasulillah, aku pernah tinggal di rumah Rasulullah, wa kanat yadi natishu bisohfati, maka tanganku menjulur ke dalam nampan atau wadah berisi makanan. Faqala li, maka berkata kepadaku Rasulullah, ya gulam, hei pemuda, samillah, makanlah dengan mengucapkan bismillah. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, makanlah yang dekat denganmu. Satu, makan dengan tangan kanan. Dua, makan awalnya ucapkan bismillah. Yang ketiga, makan yang dekat. Contoh, kalian mengadakan botram, makan bareng, rencangna meja bundar, aya asin, jengkol, peuteuy, daging hayam, daging sapi, daging domba, daging kelenci, seueur rencangna teh. Kata Rasul, wakul mimma yalik, makanlah yang dekat dengan kamu. Sangu dipasihan sadayana sapiring ewang, nu caket teh sambal, maka tuang teh sambal. Tidak boleh begini, mengambil rencang nu sejen sambil ngadongkang.
mahwal ngadongkang. Mengambil sampai melewati beberapa makanan yang lain, tidak boleh. Yang dekat. Kulantaran deketna jeung jengkol. Maka harusnya bagaimana? Minta tolong. Punten dagingna digeser. Kurbuk. Jadi jangan sampai nu ieu nyokot ka dieu, nu ieu nyana ka dieu. Akhirna tikusruk di tengah-tengah bread. Badannya penuh dengan makanan, badannya kotor, akhirnya makannya jadi tidak. Jadi makan dengan tangan kanan, ucapkan bismillah, kemudian makan yang dekat dengan kalian. Selanjutnya hadis nomor 8 an Salamah bin Al-Aqwa, dari Salamah bin Al-Aqwa. Anna rajulan, bahwa seorang laki-laki akala inda Rasulillah bisyimali, dia makan di samping Rasulullah dengan tangan kiri. Pakola, kata Nabi, kul biyaminik. Hei pemuda, makanlah dengan tangan kanan, kata Rasul kepada pemuda itu. Qala, kata pemuda itu, la astati'u, saya tidak bisa ya Rasulullah. Jadi sedang makan dengan tangan kiri, ku Rasul dicarek. Makan pakai tangan kanan. Kata laki-laki itu, saya tidak bisa pakai tangan kanan, saya sudah biasa pakai tangan kiri. Qala, kata Nabi, la istata'ta ma mana'ahu illal kibru. Tidak, kamu bukan tidak bisa, tetapi kamu sombong. Jadi orang yang sombong itu diantaranya tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Eta canak runtah, aduh Ustaz, tetiasa. Lain tetiasa, antum sombong. Makanlah dengan tangan kanan. Saya tidak biasa, saya biasanya makannya dengan tangan kiri. Bukan tidak bisa, kamu sombong. Qala, maka Salamah bin Aqwa berkata, fama rafa'aha ila fi, maka orang itu tidak mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Karena apa? Karena sombong. Hadis riwayat Muslim. Keterangan, kata Al-Ustadz, dari beberapa keterangan di atas menunjukkan bahwa Nabi begitu keras memerintah makan dengan tangan kanan. Bahkan ada sebagian para ulama yang menyimpulkan bahwa makan dengan tangan kanan hukumnya wajib. Bukan saja makan nasi, tetapi juga makan makanan yang ringan. Nah, itu diantaranya ada beberapa hadis lagi, seperti di sini dikatakan Rasulullah mengatakan kepada Ali, aku tidak pernah makan sambil bersandar. Non bersandar teh nyarande. Tapi ini anjuran ya. Lebih baik makan itu jangan sambil bersandar. Ai urang resep teh tuang bari nyarane. Namun tuang bari nyarane dalam pikiran apa? Nyaman, hoyong nambi dari samejikom saya punya lira dan nyarane. Kemudian dalam Fathul Bari dikatakan posisi duduk orang makan dengan posisi bagaimana saja. Maka sifat cara duduk yang disunahkan bagi orang yang makan yaitu duduk berlutut atau mengangkat kaki kanan dan menduduki kaki kiri. Kaki kanan diangkat, kaki kiri diduduki. Itu Nabi kalau makan seperti itu. Coba praktek. Saya minta relawan seorang. Relawan rela tidak melawan. Ya aduh. Silakan aduh. Anu ngangge sarung Paul.
Silakan Nabhan Nabil. Tuban. Tuban. Itu like subscribe. Kaki kanan ditancapkan, tapi kembali. Kaki kanan ditancapkan, kaki kiri diduduki. Ya bayangkan, coba sedang makan. Iya. Nah, begini. Jadi makan Rasulullah itu seperti ini. Kaki kanan ditancapkan, jadi begini makannya. Coba makan. Kenapa makannya seperti begini? Karena menekan apa? Menekan lambung supaya cepat kenyang. Kalau kita kan begini ya, mata kekenyang-kenyang. Mak, ya. Jangan banyak makanan. Itu anjuran ya. Yang intinya jangan terlalu kenyang kalau makan. Di sini Rasulullah mengatakan dari Abu Hurairah, seorang muslim makan dengan 1 perut, sedangkan orang kafir makan dengan 7 perut. Orang muslim makan 1 piring, orang kafir makan dengan 7 piring. Satah anu batur mah sa alas mana nama 7. Nah, itu orang kafir. Suka lihat kalian ini konten di media sosial anu nuang mie sa baskom diseepkeun ku nyalira aya. Terus lobster, terus lauk. Nah itu pagawean jelema kafir tong diturutan. Tidak boleh ya bikin tantangan misalnya. RGUG bikin lomba makan seblak sabaskom. Kunyalira tidak boleh. Kemudian di sini ditulis juga oleh Al-Ustad, kami kata Rasul kaum yang tidak pernah makan sebelum kami lapar dan apabila makan kami tidak sampai kenyang. Jadi Rasul itu makan kalau lapar dan kalau makan tidak sampai kenyang. Urang mah lapar teu lapar makan we pagawean teh jeung teu eureun saacan beuteung leuwih teuas tibatan tarang. Akhirnya apa? Tunduh, malas, otak tumpul, tidak bisa menghafal, pagawean sare. Jadi kalau orang asrama tidur wae eta teh terlalu banyak pemasukan dibandingkan pengeluaran. Naon? Barang dahar wae. Jangan terlalu kenyang ya. Jangan terlalu kenyang. Tentang hadis tersebut, aku tidak mendapatkan orang yang meriwayatkannya dari Nabi dan itu kemungkinan ucapan para sahabat dan bukan hadis Nabi. Demikian dijelaskan pada kitab Minhajul Muslim. Keterangan bahwa penjelasan tersebut bukan hadis Nabi, tetapi walau demikian intinya sama dengan anjuran Nabi, yaitu jangan makan terlalu kenyang. Itu diantaranya. Masih banyak di sini hadis-hadis yang ditulis oleh Al-Ustad Aceng, seperti makanlah dengan berjamaah, ambillah jika ada makanan yang jatuh, ya kalau ada yang jatuh kembalikan ke piring. Lamun amannya, lamun geus ngahiji jeung sesuatu mantok. Dahulukanlah memberikan makan kepada orang yang berada di sebelah kanan walaupun anak kecil. Janganlah mencela makanan.
hargailah pembantu yang menyiapkan makanan. Dan terakhir, perhatikanlah tetangga yang miskin makanan. Insya Allah bulan depan kita akan membahas tentang etika minum. Jadi dipisah oleh Al-Ustadz, ada etika makan, ada etika minum. Silakan kalau ada pertanyaan tentang etika makan, ada waktu beberapa saat. Sementara waktu saya kembalikan kepada moderator. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Al-Ustadz yang telah memberikan ilmunya kepada kita. Semoga apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz menjadi amal yang bermanfaat, khususnya bagi Al-Ustadz, umumnya bagi kita semua. Enak sesi tanya jawab, mangga pilih pada denaros, tapi di TRG hiji, di UG hiji. Hamzah. Jadi kan ayam memakan hamburger kan kadang mah dua gitu tahu haram atau kalau Oh, makan hamburger kan duanya ageng gitu. Hukumnya gitu. Kumaha? jadi minum kan air botol kan botol tak ada kita pas makan kan botol itu di nampan Jadi nu kana hungkul antal gitu. Kumaha? akhirnya mah di Oh nya. Di UG mungkin. Bade. Mangga. Mangga. Memakan permen sama permen unggul sambil tati sambil berdiri itu hukumnya gimana gitu? Oh mungkin. Yang pertama mungkin Ustaz dari Hamzah makan hamburger Ustaz kan ageng bentuknya ternyata hukumna naon sareng minuman pami tangana kotor nu kanan janten di kieu di ditahan ku kiri, dicek iya ditahan ku kanan. Serangan anu kedua memakan permen sambil berdiri. Mungkin akan disampaikan langsung oleh Al-Ustadz. Yang pertama dari Hamzah tentang makan makanan yang ukurannya besar sampai dipegang oleh dua tangan. Kalau makanannya saja dipegang oleh dua tangan, sebesar apa itu makanan? Apa besarnya sebesar ini? Besar ya. Nah, Hamzah ada yang disebut muru'ah. Muru'ah itu apa? Kehormatan diri.
Maka semakin tinggi ilmu seseorang, dia harus bisa semakin menjaga kehormatannya. Seorang santri pegang hamburger besar, dihuapkeun calawak sing gede cigah ku Daniel. Itu bagaimana menurut kalian? Atau misalnya hamburger yang besar dia cubit sedikit dengan indah, dia masukkan sedikit-sedikit. Lebih menjaga kehormatan yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Itu jadi sampai begini ya. Makan itu ada seninya dan harus dipelajari. Contoh, dina Sunda mah urang teh lamun tuang ulah ceplak. Naon ceplak teh? Disada. Lamun tuang make sendok jeung piring ulah disada, komo peupeus piringna. Atawa sendokna dituang. Nah, itu ada aturan. Lalu posisi duduk juga ada aturannya. Tegap. Sendok apa fungsinya? Kalau kita pegang garpu fungsinya untuk apa? Untuk menahan makanan. Bisi tuang jeung daging, lihat. Siksa heula. Palamun ku sendok hungkul mah hese. Ku garpu dibantuan. Itu ada seninya. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Jadi Hamzah, kalau makan dengan kedua tangan bisa merusak kehormatan kita, makanlah sedikit-sedikit. Sedikit gitu ya. Jangan seperti orang lain. Pegang dengan kedua tangan, buka mulut sebesar-besarnya, sampai 10 lalat ikut masuk. Saking besarnya. Itu ya Hamzah yang pertama. Lebih kepada kehormatan yang harus dijaga. Kemudian yang kedua, misalnya begini. Hamzah sedang makan nasi padang. Ini tangannya penuh dengan rendang sama segala ramiping. Lalu Hamzah mau minum. Kalau dipegang begini pasti kotor. Kotor. Maka Hamzah begini minumnya, lihat. Ini dipegang oleh tangan kiri, lalu didorong oleh tangan kanan seperti ini. Boleh atau tidak? Boleh karena darurat dan masih didorong oleh tangan kanan. Cenah bisi teu meunang kieu we. Mangga itu. Tapi yang tadi ya, makan itu harus menjaga kehormatan. Harus menjaga kehormatan. Seseorang beradab atau tidak diantaranya lihat ketika dia sedang makan. Bari nyarita, bari ieu sangu, bari nginum asup kana cai. Aya nu kitu. Oh, enak tuh. Kadieu atuh. Telila tirinya bersihin. Wah, kadieu keluar. Enggak seribu pokoknya mah. Yang itu Mi Najmi, halo. Assalamualaikum. Gitu Najmi. Itu jadi harus menjaga adab. Nah, sekarang pertanyaan dari Teh Vienna. Bagaimana hukum makan permen?
apakah itu tetap harus duduk atau boleh sambil jalan-jalan? Dalil jelas ya, dalil mah jelas. La yasrobanna ahadukum qaiman. Janganlah engkau minum sambil berdiri. Makan boleh? Minum saja tidak boleh, apalagi makan. Kalau kita makan permen, makan minum, judulnya lagi makannya, maka tetap harus duduk walaupun makan permen gitu. Anu tadi teh pena kehormatan diri, loli digelong dari papah-papahan, jang batur mah teu nanaon, tapi jang santri mah jadi catatan itu teh. Komo antum bisi anak pohoknya hiji waktu ningali anak nuang loli lelempangan. Ustaz, la yasrobanna ahadukum qaiman walau loli. Janganlah kamu minum sambil berdiri walaupun kamu makan loli. Gitu. Jadi harus duduk menjaga kehormatan. Itu. Jadi tetap teh piena. Demikian cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara tikawit dugi akhir parantos rengse. Hatur nuhun kanggo teman-teman anu parantos nyempatkeun hadir di ieu acara. Mugia urang tiasa tepang deui di acara salajengna. Ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.